Keraguan Maria yang diubahkan. Lukas 1 ayat 34. Lukas 1 ayat yang ke-34. Dipersilahkan untuk dibacakan. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus adalah kelahiran yang penuh dengan keajaiban. Ya, dan hari-hari ini kita dihebohkan dengan broadcast daripada dokter ini ya, dokter Lee sama itu siapa itu namanya itu, tentang apakah Isa sama dengan Yesus, ya? Karena menurut kitab yang lain Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma, sementara menurut Alkitab Isa itu dilahirkan di Bethlehem, di sebuah kandang, dan itu rupanya membuat perpecahan ya di antara kelompok mereka sendiri. Jadi ada mereka yang mengakui bahwa Isa dan Yesus itu sama, tetapi sekarang juga ada kelompok yang mengakui bahwa Isa dan Yesus itu tidak sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pagi hari ini tidak memperdebatkan itu ya. Nanti di lain kesempatan kita akan sama-sama mendalami akan hal tersebut. Kalau kita mau memperhatikan di dalam peristiwa Natal, maka di sana tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan daripada Maria. Ya, karena Yesus secara manusiawi, untuk menjadi manusia, Yesus dilahirkan melalui rahim daripada Maria. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Maria itu adalah seorang gadis, seorang perawan, seorang virgin. Jadi dia sama sekali belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Dan konon, kalau boleh dikatakan, Maria itu kira-kira masih usia antara 16 sampai 18 tahun ya. Jadi mungkin masih haid awal-awal gitu kira-kira, menstruasi awal kira-kira. Nah, itu dia mengalami yang namanya keajaiban yang luar biasa. Setiap kehidupan kita, ketika kita mendengar sesuatu hal yang luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ternyata tidak selamanya kita mempercayai bahwa hal itu akan terjadi. Kita ingat beberapa peristiwa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Peristiwa ketika Abraham dan Sarah, ketika Abraham berusia 99 tahun dan Sarah berusia 89 tahun. Karena ketika mereka mendapatkan Ishak, ya, Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Nah, ketika mereka Tuhan memberitahu kepada Abraham bahwa tahun depan mereka akan dikaruniai oleh Tuhan seorang anak laki-laki, seorang anak keturunan Abraham, ya, seorang anak yang akan dilahirkan oleh Sarah. Maka ketika mendengar akan hal itu Sarah tertawa, ya. Dengan kata lain, apa mungkin? Apa bisa? Ya. Karena kita tahu bahwa Abraham dipanggil oleh Tuhan itu usia 75, artinya kalau mendapatkan Ishak itu 25 tahun Abraham menunggu. Bapak Ibu Saudara, tetapi di sana kita bisa tahu bersama-sama bahwa akhirnya Sarah melahirkan seorang anak dari Abraham dan dinamai dengan Ishak yang artinya tertawa. Satu hal yang mustahil bagi manusia, satu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan dan terjadi atas kehidupan manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya bisa terjadi. Nah,
Yang lain kita mengingat bagaimana ketika janda Nabi mengadukan perkaranya kepada Elisa, ya, karena janda Nabi ini dia terbeli dengan hutang yang begitu banyak, sampai-sampai kedua anaknya ini akan dijadikan sebagai pembayar hutang yang belum terbayar. Saudara-saudara, ketika Elisa tanya, kamu di rumah punya apa, Bu? Janda Nabi ini mengatakan, saya hanya punya 1 botol yang berisi minyak. Artinya apa? Sesuatu hal yang mustahil yang dipunyai oleh ibu janda Nabi ini untuk boleh menolong dalam hidupnya. Tetapi ketika dia datang kepada Elisa dan Elisa katakan, Bu, kamu cari botol sebanyak-banyaknya. Ibu ini nurut, ya. Lalu kemudian tutup pintu, tutup jendela, kemudian isi semua botol yang sudah dikumpulkan dengan 1 botol yang berisi minyak itu. Dan akhirnya semua botol yang ada dalam ruangan itu entah berapa ratus, ya, semuanya terisi dari 1 botol. Dan kita bisa tahu dari kisah itu bahwa Elisa berkata, setelah semua botol itu penuh, jual dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari sisanya. Cara-cara Tuhan yang ajaib itu seperti pujian tadi dikatakan bahwa firman Allah itu pasti tergenapi. Kita tidak tahu ketika satu ayat firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam hidup seseorang, menjadi sesuatu yang diimani. Entah berapa banyak orang dari zaman ketika Alkitab itu sudah dikanonikan atau Alkitab itu sudah dijadikan 1 PL dan PB, itu sudah tidak terhitung berapa banyak dari ayat-ayat firman Tuhan itu menjadi mujizat yang nyata di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Salah satunya yang paling fenomenal itu adalah tentang pindahnya Bukit Mokatam, ya, yang ada di Mesir. Konon bukit itu bisa berpindah dari tempatnya itu sampai 5 kilo, ya, dan itu terjadi pada masa pemerintahan Ottoman Utsmaniyah, ya, ketika menguasai daripada tanah Timur Tengah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena iman, karena percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sepertinya tidak mungkin, sesuatunya yang mustahil, ingat baik-baik, bukan cara kita tapi cara Tuhan yang mampu mengubah kemustahilan itu menjadi kenyataan. Ya, cara kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus sadar bahwa di penghujung daripada akhir zaman ini, kalau boleh saya katakan, bagaimana tingkat kesulitan, tingkat kejahatan, tingkat krisis, ya, yang boleh terjadi di dalam kehidupan daripada umat manusia. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, pelihara imanmu kepada Tuhan, jaga imanmu kepada Tuhan. Itu yang akan membuat Bapak Ibu Saudara lolos dari setiap masalah persoalan yang ada di dalam dunia ini. Dan iman Bapak Ibu Saudara juga yang akan menghantar Bapak Ibu Saudara sampai kepada Bapa yang ada di surga. Ya. Jadi iman kita kepada Tuhan itu mempunyai fungsi ganda. Dia akan menjadi kekuatan, penolong dan berkat ketika kita hidup dalam dunia, dan dia juga akan menjadi kompas penunjuk arah ketika mata kita tertutup sesaat dan ketika roh kita terlepas dari tubuh ini, dan ketika kita buka mata kita, maka bukan kegelapan yang kita dapat, tetapi terang dan damai sejahtera yang kita dapat. Nah, ini harus menjadi sebuah keyakinan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau melihat sekarang bagaimana cara daripada Tuhan
membuat yang mustahil bagi Maria tidak mustahil bagi Tuhan itu bisa diterima oleh Maria. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-38 itu adalah tahapan-tahapan ketika keraguan Maria itu diubahkan. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, ayat yang ke-27 dikatakan bahwa Maria itu adalah perawan, ya. Dia belum pernah berhubungan dengan laki-laki siapapun. Lalu kemudian ayat yang ke-28 ketika malaikat Jibril datang kepada Maria, di sana dikatakan salam, ya. Salam yang dikasih karuniai oleh Tuhan. Jadi artinya malaikat Tuhan itu ketika datang kepada Maria, dia membawa kabar baik. Dia membawa kabar sukacita yang luar biasa sekali. Tidak disebutkan ketika malaikat itu datang kepada Maria dalam wujud sebagai malaikat atau dalam wujud sebagai manusia. Tetapi yang saya yakini bisa jadi malaikat ini berwujud daripada berwujud sebagai malaikat, tetapi tidak secara langsung, ya. Dalam arti mungkin seperti bayang-bayang begitu kira-kira, dan karena kondisinya waktu itu Maria sedang sendiri, dan itu menurut tradisi. Karena tradisi waktu itu cukup ketat, tidak mungkin ada orang laki-laki. Malaikat itu selalu identik dengan maskulin, ya. Maskulin itu adalah jenis kelamin laki-laki. Meskipun malaikat itu tidak mempunyai kelamin, sehingga malaikat itu tidak mempunyai keturunan. Tetapi dia ditulis dengan kata maskulin yang menunjuk kepada laki-laki, dan itu sesuatu hal yang tidak mungkin kalau malaikat itu harus menjadi manusia dan menjumpai Maria. Nah, ketika malaikat itu datang kepada Maria, Maria sudah tahu bahwa ini adalah bukan sembarangan yang memberikan salam kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa mengatakan bahwa mereka akan dibawa kepada tanah perjanjian. Saudara bisa bayangkan bagaimana sekumpulan budak 2 juta orang lebih kurang dijanjikan adanya sebuah kebebasan dan akan diberikan sebuah tempat yang penuh dengan air susu dan madu. Artinya tanah itu adalah tanah yang subur. Tentu itu menjadi sebuah kabar sukacita yang besar sekali. Tetapi pada kenyataannya ketika kita melihat daripada bangsa Israel, karena Tuhan harus menuntun mereka, membawa mereka kurang lebih 40 hari sampai kepada perbatasan tanah perjanjian, di mana di sana kita boleh melihat bersama-sama, oleh karena masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan untuk terjadi supaya imannya bangsa Israel terbangun, ternyata masalah-masalah persoalan yang ada yang dihadapi sepanjang perjalanan itu tidak membuat imannya bangsa Israel menjadi kuat kepada Tuhan, tetapi justru membuat mereka semakin lemah. Mengapa bisa demikian? Karena bangsa Israel selalu melihat ke bawah. Dia tidak melihat ke atas, dalam arti dia tidak melihat ada tiang awan dan tiang api yang merupakan bentuk daripada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah dan persoalan tidak pernah habis ketika kita hidup. Tapi ingat baik-baik, fokus kita bukan kepada masalah dan persoalan, tetapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Ketika kita memiliki satu keintiman hidup bersama-sama dengan Tuhan dan selalu membawa hidup ini di dalam hadiratnya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini kita selalu bisa katakan Tuhan Yesus lebih besar dari semuanya. Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalahku. Tuhan Yesus lebih besar dari persoalanku. Tuhan Yesus mampu mengadakan yang tidak bisa kami adakan.
Tuhan Yesus mampu melakukan yang tidak bisa kami lakukan ketika fokus kita kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya, jangan sampai hal-hal duniawi, masalah dan persoalan itu melemahkan pandangan kita, arah pandangan kita dari Tuhan kepada yang lainnya. Teruslah kita memandang Tuhan. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, Tuhan, suruhlah aku datang mendekat kepadamu. Ya, dan ketika Petrus fokusnya kepada Tuhan, maka dia mampu berjalan di atas air. Tetapi ketika dia merasa ada angin laut yang begitu kuat, lalu fokusnya berubah kepada angin yang menerpa di dalam tubuhnya, maka Petrus tenggelam. Ya, jadi kita ingat baik-baik, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka di sana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada sebuah proses antara titik Petrus mulai berjalan dari perahu menuju kepada Tuhan, ada sebuah jarak. Nah, ketika jarak di mana sesuatu hal yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup ini terjadi, sesuatu hal yang mustahil bagi kita tetapi tidak mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan lakukan, ingat baik-baik, fokus terus berjalan dengan Tuhan. Ya, kadang saudara nanti akan merasa bahwa persoalan masalah itu semakin berat, tapi ingat baik-baik, justru semakin berat yang kita hadapi, semakin kuat kita berseru, semakin kuat kita beriman, semakin besar pula kemenangan yang akan Tuhan berikan dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika malaikat Tuhan memberitahukan kepada Maria bahwa kamu akan mengandung, ya, Maria bilang, nggak mungkin. Bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami. Lalu malaikat Tuhan mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu kemudian dikatakan oleh malaikat itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, ketika Maria hidup itu pada zaman Perjanjian Lama, ya, ibadah di Bait Allah itu adalah ibadah ketika memberikan persembahan, itu adalah ibadah yang khusus laki-laki. Tetapi ketika berada di sinagog, maka laki-laki dan perempuan dan anak-anak itu bisa hadir untuk mendengarkan firman Allah. Jadi artinya ketika malaikat Tuhan mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, artinya yang ada di benaknya Maria adalah peristiwa-peristiwa keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu menjadi sebuah kisah yang sampai hari ini, karena itu adalah perintah Tuhan kepada Musa supaya mereka selalu menceritakan segala yang terjadi di sepanjang perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, dari turun temurun, dan rupanya itu sampai dengan zamannya Maria dan sampai dengan hari ini peristiwa-peristiwa itu tetap disiarkan, tetap diajarkan. Dan rupanya ketika malaikat Tuhan mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, Maria mulai mengingat kembali tentang peristiwa-peristiwa saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji firman Tuhan itu untuk semua, dari zaman dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan apa yang ada dalam firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, kalau kita membaca bahwa 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang sampai kapanpun, maka mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang itu nggak pernah berubah. Dalam peristiwa yang lain, ya, pada saat kita membutuhkan dan pada saat kita tidak ada, tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya, maka Jehovah Jireh itu masih berlaku bagi kehidupan kita sekalian. Ya, Allah mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah mampu menyembuhkan Jehovah Rafa yang sakit untuk disembuhkan.
Allah mampu memberikan kemenangan karena Dia adalah Jehovah Nisi, panji kemenangan kita. Ketika kita dalam kesusahan, beban berat, Dia adalah Jehovah Shalom yang akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ingat, pegang baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang sudah firman Tuhan katakan, imani, percayai bahwa hal itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Maka jadilah menurut imanmu. Sehingga satu metode bagaimana kita bisa terus membangun iman ketika kita membaca firman Tuhan itu dengan bersuara. Ya, mungkin kalau saudara malu didengar anaknya, "Wah, papaku saiki ini alim, wacanane Alkitab." Mungkin saudara malu apa? Saudara mungkin bisa mencari tempat yang sepi lalu kemudian saudara katakan, saudara baca apa yang ada dalam firman Allah, minimal telinga saudara sendiri yang mendengar. Ya. Maka itu akan menjadi sebuah rema yang hidup, dan percayai apa yang dikatakan oleh firman Allah. Meskipun saat itu kita belum mengerti, tetapi percayai bahwa hal itu sungguh-sungguh akan terjadi dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir Maria mengatakan, jadilah menurut kehendakmu. Dan Maria menerima mujizat di mana Roh Kudus hadir di dalam rahimnya, dan Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita pagi hari ini adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang hari ini menjadi kemustahilan saudara? Mungkin kesembuhan, mungkin keuangan, mungkin ekonomi, mungkin masalah-masalah dan persoalan yang hari ini ada dalam kehidupan saudara. Ingat baik-baik, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ulangi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Menutup tahun, minggu-minggu menutup tahun 2023, kita benar-benar siapkan iman. Karena tahun 2024 akan ada pesta demokrasi. Dan ada isu-isu yang mengatakan bisa terjadi chaos dengan bangsa kita. Jadi artinya hanya kepada Tuhan Yesus kita bisa lari. Dan ketika kita lari kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan pertolongannya, ketika kita mempunyai iman. Iman kita yang akan menarik kuasa Tuhan untuk hadir. Iman kita yang akan menolong. Iman kita kepada Tuhan yang akan melindungi. Iman kita kepada Tuhan yang akan membebaskan. Dan iman kita kepada Tuhan yang akan memberkati di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit sekali. Ya, mari pagi hari ini teruslah kita jaga iman dengan kita membaca, merenungkan dan mengimani setiap firman Tuhan dan selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus.